Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, kenalin nama aku Syaiful Abdurrahman dari kelas 104. Di sini aku bakal ngewawancarai salah satu narasumber nih, yaitu beliau yang mengajar di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi di bidang sejarah. Nah, kebetulan nama beliau ini yaitu Ibu Endang Solihati MPD. Nah, langsung aja kita bakal bertanya-tanya kepada beliau tentang adakah norma atau adab yang hilang pada abad ke-21 ini. Nilai, norma, adab itu sebenarnya sepaket ya. Jadi kalau kita lihat nilai itu kan sebenarnya baik atau buruk gitu ya, itu nilai. Kemudian norma ini ada yang tertulis, ada yang tidak gitu ya. Nah, kalau yang tertulis itu biasanya hukum dan sebagainya. Kalau yang tidak tertulis itu biasanya ada norma yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat itu seperti apa yang disepakati oleh masyarakat, itu sesuatu yang harus dilakukan atau tidak gitu ya. Kemudian terkait dengan adab ya, adab ini kan tata perilaku, sopan santun dan sebagainya. Apakah nilai, norma, atau adab ini ada yang berubah di abad ke-21? Kalau bisa dikatakan berubah, ya ada banyak yang berubah karena masyarakat itu kan terus berubah, berkembang, termasuk juga di abad ke-21 perkembangan masyarakat itu begitu luar biasa karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor itu diantaranya adalah adanya transformasi atau bukan transformasi ya, bisa dikatakan ada revolusi informasi ya. Dalam beberapa dekade belakangan ini kita lihat begitu mudahnya orang mengakses informasi. Kita bisa mudah mengakses informasi dari berbagai macam platform sosial media, baik FB, IG, Twitter dan sebagainya. Dan ternyata ya, pengaruh-pengaruh media informasi semacam ini juga mempengaruhi pandangan masyarakat, termasuk juga pandangan tentang sesuatu yang baik atau tidak ya, kebiasaan-kebiasaan yang dianggap sesuatu yang baik itu kemudian ada yang mulai luntur dan sebagainya. Contoh misalnya ada terkait atau sopan santun terhadap guru, pertemanan. Kalau dulu kan orang jarang menggunakan sosial media ya, dan biasanya mereka kalau berteman itu main gitu ya, di luar, di lapangan. Ada nilai-nilai hal-hal yang hilang ya saat ini, kayak misalnya terkait dengan gotong royong gitu ya, termasuk juga di masyarakat ya, orang itu sekarang asik sendiri-sendiri ya, terkadang secara fisik mereka dekat tapi pada dasarnya mereka asik dengan dunianya sendiri-sendiri. Jadi memang dunia informasi yang berkembang sekarang ini mengubah tatanan masyarakat, cara pandang masyarakat, dan otomatis ini juga mengubah nilai-nilai yang ada ya. Biasanya nilai-nilai itu kan dijaga oleh masyarakat dalam bentuk ada sanksi sosial ya. Dalam norma itu kan biasanya diiringi dengan sanksi sosial. Dan kalau masyarakatnya masih berpegang teguh pada nilai-nilai dan norma-norma yang ada, biasanya ada sanksi sosial, dan masyarakatnya biasanya masih takut untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari pola-pola umum gitu ya. Sehingga akhirnya nilai-nilai itu masih dipegang teguh. Tetapi dengan mudahnya informasi, mudahnya masyarakat untuk melihat kehidupan di luar gitu ya, apalagi sekarang dengan adanya informasi, globalisasi, pandangan hidup masyarakat juga berubah, kultur masyarakat juga berubah. Terkadang kultur-kultur ini juga dipengaruhi oleh informasi-informasi dan nilai-nilai budaya yang masuk di tengah masyarakat kita, yang mengubah pola-pola pandang masyarakat kita seperti itu ya. Yang kita lihat sekarang ini yang ibu rasakan ya, nilai-nilai kegotong royongan sudah mulai luntur. Kadang dengan tetangga juga kita tidak bertegur sapa karena kurang kenal dan sebagainya. Bahkan berteman juga sekarang seperti itu ya. Gitu. Kemudian adab juga terhadap sesama, terhadap siswa, terhadap guru juga berbeda ya. Salah satunya itu karena pandangan, tayangan televisi, tontonan, kultur dari masyarakat lain yang mengubah cara pandang siswa-siswa kita terhadap guru. Dan sekarang ini dengan era keterbukaan, kayaknya sekat antara guru dengan siswa juga sudah mulai luntur ya. Terkadang mereka juga tidak bisa membedakan yang mana yang guru yang harus bersikap seperti apa terhadap guru dengan terhadap sesama. Itu kadang-kadang suka tipis sekali
sekali. Berbeda. Makanya kalau dulu zaman ibu sekolah ya, kalau misalnya mau menghadap guru itu kita tuh sampai istilahnya merengkuh ya gitu ya, sampai saking hormatnya menghormati guru. Kalau sekarang itu ekspresi siswa itu sudah berbeda lagi gitu ya. Terkadang ada yang menyapa, terkadang ada yang menyapa dengan sapaan yang sangat akrab gitu ya. Ini macam-macam. Itu sangat dipengaruhi oleh oleh kalau ibu bilang sih sangat berpengaruh itu dari media ya. Media informasi yang sangat mudah. Sekarang itu kan di genggaman tangan seseorang kita bisa berselancar ya. Bisa istilahnya bisa bisa mencari tahu apa sih yang terjadi dalam sekian detik gitu ya, yang terjadi di luar di luar negara atau misalnya yang secara geografis sangat jauh, tapi dengan informasi yang sangat mudah kita bisa mengetahui, termasuk mungkin dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat luar ya, kultur-kultur masyarakat luar, termasuk dalam film-film, tayangan-tayangan itu juga sangat mempengaruhi opini seseorang, pandangan hidup seseorang itu bisa berpengaruh dari film yang terus menerus ya. Kadang-kadang film juga kan disertai dengan misi-misi tertentu supaya dalam film itu misalnya membawa misi, ada yang positif, ada yang negatif ya. Ada yang positifnya mungkin membawa misi anti bully dan sebagainya. Tetapi yang negatifnya misalnya bukan membawa misi ya, tetapi banyak menggambarkan kehidupan masyarakat luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di lingkungan kita, dan itu tentu saja akan mempengaruhi pandangan masyarakat ya, pandangan seseorang yang terus menerus dibombardir ya dengan informasi-informasi yang masuk ya, itu sangat berpengaruh dan akan mempengaruhi nilai-nilai, norma-norma yang ada di masyarakat. Banyak yang hilang kita. Baik Bu, sebelumnya penjelasan mengenai tadi norma dan adat yang pada abad ke-21 ini itu sangat betul-betul rinci sekali. Kita tahu gitu, apakah ada adab atau norma yang hilang, ternyata sangat ada sekali. Ya, ada norma yang hilang, ada norma-norma yang dulunya kita tidak kenal, kebiasaan-kebiasaan baru ya, kesepakatan. Biasanya norma itu juga terkait dengan kebiasaan yang disepakati oleh masyarakat. Kalau sesuatu itu dianggap biasa, akhirnya lama-lama itu dianggap sesuatu yang umum gitu ya oleh masyarakat, seperti itu. Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas wawancara kepada Ibu Endang Solihat. Oke guys, nah jadi kalian bisa tahu sendiri kan bahwa adakah adab atau norma yang hilang pada abad 21 ini? Tentunya ada.